saudara yang dikasih Tuhan, mari kita datang pada Tuhan, kita bersyukur dan kita bisa pujikan lagu ini dengan penuh sukacita. Haleluya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Mari kita lebih lagi pada Tuhan. Ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu
bersyukur buat pagi yang indah ini, buat hari yang sudah Engkau sediakan untuk kami. Kami bisa bernafas, kami bisa beraktivitas, itu semua karena anugerah dan kasih setiamu Tuhan. Terima kasih ya Yesus, dan kami akan mendengarkan firman-Mu, kami akan mendengarkan sebagian dari isi firman-Mu Tuhan. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dan kami juga akan menjalani hari-hari kami ini dengan penuh ucapan syukur dan berterima kasih. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya percaya hari ini adalah hari yang penuh dengan sukacita, di mana Tuhan selalu menuntun dan memberkati kita. Dan hari ini kita akan bersama-sama untuk mengawali segala sesuatu dengan sebuah perenungan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa pada bulan ini kita ada sebuah tema yang luar biasa di dalam kehidupan kita, karena kita akan dibentuk menjadi orang-orang yang rendah hati. Dan ini terkait dengan pribadi lepas pribadi di hadapan Tuhan, karena akan mengalami sebuah proses yang namanya bagaimana kita dibentuk menjadi pribadi yang benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau keadaan sekarang, di zaman sekarang ini banyak hal yang terhadap perkembangan zaman, karena teknologi itu berdampak di dalam setiap kehidupan kita terkait dengan sebuah sikap atau karakter. Maka ketika kita melihat seseorang memiliki sebuah karakter yang tidak berkenan atau karakter yang tidak sesuai, lalu kita memberikan sebuah penilaian. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita memiliki sebuah perenungan kerendahan hati atau kerendah hatian, rendah hati di dalam hidup kita. Dan saya akan bacakan untuk mengawali di dalam perenungan kita hari ini dari Matius 11 ayat 28 sampai dengan 30. Yang demikian firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena ini disampaikan oleh Tuhan Yesus apabila kita ini merasa ada sebuah beban, ada panggilan dari Tuhan sendiri untuk membawa hidup kita di dalam kehidupan yang mendapatkan sebuah kelegaan, di mana kelegaan itu kita harus belajar yang namanya lemah lembut dan rendah hati. Lemah lembut dan rendah hati adalah sebuah kata sifat, tetapi bisa juga menunjukkan sebuah kata benda karena penyertaan di dalam kata yang berikutnya. Lemah lembut dan rendah hati itu merupakan sifat yang harus dilihat bagaimana kehidupan seseorang atau pribadi seseorang terkait dengan perbuatannya yang dilakukan di dalam kesetiap hariannya. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana atau mengapa kita ini harus memiliki sikap kerendah hatian atau kelemah lembutan. Jadi kita harus memahami terlebih dahulu mengapa kita harus memiliki sikap kerendah hatian atau kelemah lembutan. Yang pertama, bahwa kerendah hatian dan kelemah lembutan ini merupakan sikap dari dalam diri seseorang. Jadi banyak orang memikirkan bahwa kelemah lembutan atau kerendahan hati ini merupakan batasan sebuah tindakan. Tetapi sesungguhnya itu adalah datang dari dalam diri orang itu. Bagaimana orang itu akan hatinya yang lembut akan nampak di dalam perbuatannya. Dan kita tidak boleh melupakan bahwa kelemah lembutan itu adalah juga merupakan masalah hati. Orang yang terlihat selalu merendah belum tentu itu namanya rendah hati. Tetapi orang yang lemah lembut itu memiliki hati
yang rela melepaskan kekuatannya dan menyerahkan orang lain untuk ditransformasi oleh Allah melalui kelembutan dirinya. Nah, inilah yang harus kita sadari bahwa kerendah hatian atau kelemah lembutan ini adalah datangnya dari dalam diri kita. Dan orang yang rendah hati pasti memiliki hati yang sadar bahwa di balik kelebihannya, di balik apa yang dia miliki, ia adalah tetap orang yang hina, yang tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Nah, inilah yang harus kita pahami mengapa kita harus memiliki yang namanya sikap kerendah hatian atau kelemah lembutan. Jadi sikap ini harus datang dari dalam diri kita. Hal yang kedua yang harus kita sadari mengapa kita harus memiliki sikap kerendah hatian atau kelemah lembutan, bahwa itu adalah kelemah lembutan dan kerendah hatian tidak meniadakan kekuatan atau teguran. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukan hal yang sebuah konsep tentang orang yang rendah hati itu orang yang dikaitkan dengan kehinaan atau ketidakberdayaan. Tetapi justru ketika kita melihat bahwa orang yang memiliki roh lemah lembut, itulah dia akan menjaga dirinya sendiri. Karena di dalam Galatia 6, Paulus juga menasihatkan agar teguran terhadap orang yang salah itu tetap diberikan, tetapi harus dengan kelemah lembutan. Jadi kelemah lembutan itu bukan berarti kita harus mengalah, tetapi itu harus ada sebuah teguran menuju hal-hal yang berkenan di hadapan Allah. Hal yang ketiga mengapa kita harus memiliki yang namanya kerendah hatian, bahwa kelemah lembutan atau kerendah hatian itu terwujud di dalam kasih dan pengertian terhadap mereka orang-orang yang merasa terhina atau orang-orang yang tersingkirkan. Artinya secara lebih jelas lagi, kita harus memiliki kerendah hatian dan kelemah lembutan itu merupakan sebuah action, sebuah tindakan, bukan hanya teori. Jadi kelemah lembutan dan kerendah hatian itu tidak bisa yang namanya dilihat secara teori bahwa orang itu adalah rendah hati dengan konsep kriteria-kriteria tertentu. Tetapi kelemah lembutan dan kerendah hatian ini akan terwujud melalui sikap hidup di dalam kehidupan kita. Apakah benar-benar kita memiliki sebuah sikap kerendah hatian atau kelemah lembutan? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk memahami atau untuk memiliki sebuah sikap yang namanya kerendah hatian atau kelemah lembutan ini harus memiliki sebuah proses. Jadi tidak serta-merta kita akan memiliki hati yang lemah lembut. Nah, hati yang lemah lembut itu atau kelemah lembutan, kerendah hatian itu akan kita miliki kalau kita mendapatkan atau mengikuti sebuah proses. Proses yang harus kita lakukan atau proses yang harus kita terima atau proses yang harus kita jalani adalah mendapatkan atau mengalami sebuah perjumpaan pribadi. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan melalui Tuhan Yesus, sehingga dengan penyertaan ilahi itu mendapatkan transfer keilahiannya, sehingga kelemah lembutan, kerendah hatian itu ada di dalam hidup kita karena kita memiliki rasa penyerahan di dalam kehidupan kita atas kuasa Tuhan. Tetapi kalau kita tidak memiliki hubungan atau perjumpaan, kita tidak akan mengalami, karena hanya dari roh Allah sendiri, bahwa roh lemah lembut itu akan ditanam di dalam hati kita kalau kita mengalami sebuah perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Proses yang berikutnya adalah proses yang namanya sebuah pemuritan. Pemuritan dalam hal ini adalah kita belajar bagaimana belajar untuk membawa sikap hidup kita kepada sikap hidup yang rendah hati.
yaitu melalui proses pemuritan. Karena kita adalah milik Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus sendiri yang memberikan contoh teladan bagi kehidupan kita. Maka kita dimuridkan menjadi murid-murid Tuhan Yesus yang siap meneladani teladan Tuhan Yesus yang dengan penuh kasih, kerendah hatian hati Tuhan Yesus sudah dinyatakan di dalam kasih-Nya kepada hidup kita. Maka kita memiliki proses yang namanya keteladanan. Kita meneladani Sang teladan agung kita, yaitu di dalam kehidupan Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu adalah gambaran bagaimana yang namanya mengapa kita harus memiliki kerendah hatian dan bagaimana prosesnya. Maka saat ini mari kita harus tetap memiliki yang namanya rendah hati. Di dalam Lukas 14 ayat yang ke-11. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Bapak Ibu, secara naluriah manusia itu ingin dipuji, diperhatikan, ingin dihargai, ingin diprioritaskan, dan tentu tidak mau yang namanya direndahkan, apalagi yang namanya disepelekan. Karena manusia itu cenderung seperti hal-hal tersebut, maka ketika kita melihat di zaman sekarang, sikap rendah hati ini adalah sikap yang seakan-akan sudah menjadi sikap yang langka lagi. Tetapi kita harus melihat bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, anak-anak orang-orang yang sudah diberkati Tuhan. Maka arti rendah hati ini pada dasarnya bagaimana menggambarkan diri kita sendiri yang memiliki segala kekurangan, sehingga sikap rendah hati itu ada membuat diri kita ini menjadi sebuah pemicu untuk bersikap baik, supaya sikap rendah hati itu tetap ada walaupun di tengah-tengah zaman yang keras. Karena egois, yang namanya ketidakpuasan, hal-hal yang sudah saya sebutkan ini adalah merupakan tantangan di dalam kehidupan sekarang ini. Maka dari itu, mari kita akan melihat dari ayat yang sudah kita baca tadi, dari Lukas 14 ayat yang ke-11 tadi. Mengapa kita harus tetap rendah hati? Karena yang pertama, rasa ingin dihargai ataupun dipuji itu adalah merupakan awal sebuah kesombongan. Di dalam sebuah perjalanan kompetisi atau sebuah persaingan memang harus memperlihatkan namanya kemampuan atau keunggulan. Ketika kita mendapatkan sebuah hasil yang baik, itu kita harus melihat prestasi yang kita dapat apakah murni merupakan sebuah kekuatan kita, ataukah ada unsur di luar sana yang membawa kita di dalam keberhasilan. Itulah yang namanya kita melihat yang namanya awal kesombongan. Kerendahan hati dan kelembutan itu dikesampingkan untuk memberikan tempat pada strategi yang tajam dan tidak yang namanya pamer kemampuan. Jadi kalau kita mendapatkan sebuah hasil, mendapatkan sebuah prestasi, apakah kita bisa mengesampingkan hal-hal tersebut di dalam kehidupan kita yang merupakan nilai kehidupan kita akan dilihat oleh orang lain. Maka kita terpanggil untuk bersikap rendah hati, tetapi bagaimana kita dapat menjaga keseimbangan antara pribadi dengan penyerahan di dalam Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan yang sudah mendapatkan hidup yang luar biasa dengan kasih Tuhan, maka kita harus melihat bahwa yang namanya rasa ingin dipuji, rasa ingin dihargai, kalau itu datang dari hati supaya kita itu mendapatkan penghargaan karena kekuatan kita, itu adalah hal yang namanya kesombongan. Tetapi ingat, kalau kita menjadi anak-anak Tuhan,
bahwa apa yang kita capai bukan merupakan kekuatan kita, tetapi semata karena kasih anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau ketika kita merasakan bahwa kasih ada di dalam kehidupan kita, maka Tuhan tidak akan memberikan hidup kita direndahkan, justru kita akan dibawa untuk siap naik dan naik kembali. Tetapi ketika kesombongan itu ada di dalam kehidupan kita, bukan penghargaan yang akan kita dapatkan, tetapi adalah sebuah kehancuran. Itu yang harus kita ingat, kita harus tetap rendah hati. Yang berikutnya, di dalam firman Tuhan mengajarkan bahwa kesombongan itu akan mendahului sebuah kejatuhan. Jadi akibat dari kesombongan itu pasti akan mendapatkan sebuah kejatuhan. Di dalam Filipi 2 ayat yang ketiga, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan saudara-saudara sekalian, inilah yang harus kita lihat. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri, keegoisan kita dan pujian yang sia-sia, maka kita melihat bahwa kita ini bukan merupakan orang yang paling pandai, paling luar biasa, tetapi justru kita harus menganggap orang lain itu lebih utama. Di dalam kehidupan kita, kita punya talenta, diberikan oleh Tuhan ke banyak hal kepandaian, tetapi sesungguhnya di dalam diri kita sendiri juga ada yang namanya sebuah kelemahan. Selama kita menyadari bahwa hidup kita itu ada kelemahan-kelemahan itu, kita akan melihat orang lain ada kelebihannya, sehingga ada keseimbangan bahwa hidup kita ini adalah saling untuk melengkapi. Tetapi ketika kita ini merasa bahwa diri kita adalah hebat, itu adalah sebuah kesombongan, karena keangkuhan dan kesombongan itu justru membuat kita ini tidak bisa untuk diterima oleh orang lain, justru mendapatkan sebuah kemerosotan atau sebuah hal yang tidak baik di dalam hidup kita. Bahkan di dalam Amsal 22 ayat yang keempat dikatakan, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan akan kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Hidup dengan kerendahan hati dan selalu bersikap rendah hati memang bukan perkara yang mudah. Tetapi kita harus melatih untuk bersikap. Melatih untuk bersikap dengan relasi di dalam kehidupan kita, supaya kita ini menjadi sebuah hubungan yang baik, cara hidup yang Tuhan inginkan, membawa sikap hidup ini mendahulukan kepentingan orang lain, sehingga mendatangkan sebuah kemuliaan bagi Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kerendah hatian dan kelemah lembutan itu menyangkut aspek semua di dalam kehidupan kita. Maka mari kita harus tetap rendah hati. Saya akhiri dengan Yakobus 4 ayat yang ke-6. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia akan katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Bapak Ibu, mari kita tetap untuk rendah hati di dalam setiap kehidupan kita, supaya kita mendapatkan berkat dari Tuhan dan perkenanan oleh Tuhan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.